Setelah sekian lama saya jadi AMD fansboy, punya banyak pernak-pernik dari AMD, kali ini saya akan pindah ke kubu biru karena si biru terlihat begitu menarik jiwa dan dompet saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Selamat datang lagi teman-teman di seri Nasi Padang episode ke-9. Ini adalah seri video jual rakit yang saya mulai dari modal 15.000. Terakhir PC AMD Ryzen 5 4655G laku 4 juta ke Mas Aldi dari Sulawesi Tenggara. Lalu karena duitnya masih kurang dan konsep PC Nasi Padang kalau modelnya kurang itu wajib jual barang yang nggak kepakai, saya pun menjual PS2 saya seharga 400.000. Jadi total modal saya sekarang 4,4 juta. Dengan modal segini kira-kira bisa jadi rakitan PC seperti apa ya? Sebelum kita mulai ke part apa saja yang saya pakai, disclaimer dulu ya, kalau saya beli part-partnya itu di awal Januari, sekitar tanggal 6 dan 7 Januari. Dan harga part akhir-akhir ini itu cenderung naik. Nanti saya akan bandingkan harga waktu saya beli dan harga di hari ini. Pertama kita mulai dari prosesornya. Saya pakai i3 12100F, prosesor baru di bawah 1 juta, terbaik saat ini menurut saya. Saya beli dalam kondisi trade di tanggal 7 Januari 2025 dengan diskon dapat di harga 723.000. Spesifikasinya memiliki 4 core dan 8 thread, soket LGA 1700, base frekuensinya 3,3 GHz dengan turbo boost di 4,3 GHz. TDP-nya 58 watt, sudah support PCIe Gen 5. Prosesor ini tanpa iGPU ya, jadi wajib pakai GPU eksternal. Sedangkan harga i3 12100F saat ini kondisi tray adalah 835.000. Karena saya beli prosesornya tray tanpa kotak dan tanpa fan, maka saya beli HSF Jonesbo CR1200. Saya beli di tanggal 7 Januari dengan diskon dapat di harga 115.000. Sedangkan sekarang harganya 120.000. Motherboardnya pakai ASRock H610M, motherboard entry level untuk LGA 1700. Ini motherboard standar ya, bagian depan ada port NVMe dan USB 3.0. Outputnya ada 2 HDMI, punya 2 USB 3 dan 4 USB 2 di belakang. Harga motherboard ini adalah 890.000, saya beli di tanggal 14 Januari. Kenapa mobilnya paling lambat? Karena awalnya itu saya beli motherboard RX7, tapi ternyata motherboardnya bermasalah, mau nggak mau harus ganti. Harga motherboard ASRock H610M sekarang adalah 969.000. Part selanjutnya RAM. Untuk menghemat budget saya pakai RAM 16GB dari Hynix 2666 MHz. Harga per kepingnya 140.000, 2 kepingnya 280.000. Ketika saya beli di tanggal 6 Januari dapat diskon tipis, jadinya 279.000. Storage-nya sendiri saya nggak pakai harddisk ya, cuman pakai NVMe MP33 dari Tim Group 256GB. Storage murah dengan kecepatan read di atas 3000 Mbps. Harganya 261.000 sekarang. Sedangkan saya belinya ini di Desember ya, di harga 259.000. PSU-nya pakai PSU Acer M-Machines 550 80 plus bronze full modular. Saya beli PSU ini dapat diskon live di harga 498.000. Sedangkan sekarang harganya 556.000 kalau tanpa diskon live. Kalau pakai diskon mungkin lebih murah ya. Untuk casingnya karena budgetnya sudah mentok-tok-tok, pakai casing bekas aja ya. Harganya 65.000, yang penting tidak korosi dan semua tombol-tombolnya aman. Terakhir VGA. Nah ini nih yang menjadikan saya sekarang fix sebagai member kubu biru. VGA-nya bukan dari kubu merah apalagi kubu hijau, tapi kubu biru. Intel Arc A380. Akhirnya pertama kalinya megang VGA Intel Arc dari ASRock. Untuk fisiknya VGA ini memiliki satu buah fan, outputnya ada 4, 1 HDMI dan 3 display port. Memiliki VRAM 6GB, 96 bit GDDR6, GPU clocknya 2000 MHz, TDP-nya 75 watt tapi butuh 1x8 pin power. VGA ini berjalan di PCIe 4.0x8.
Performa dari VGA ini mirip dengan GTX 1650 4GB GDDR6, tapi dengan VRAM yang lebih besar dan harga yang lebih murah. Makanya saya beli VGA ini. Saya beli di tanggal 6 Januari di ASRock Official Store. Dapat diskon 400.000 dari harga awal 2.021.000 jadi 1.623.000. Kalau sekarang sih harganya agak mahal ya, 1.940.000. Lumayan beda. Kalau saran saya lebih baik teman-teman beli ini di tanggal kembar saja. Berapa sih total harga waktu saya beli PC ini? i3 12100F 723.000, HSF Jonesbo 115.000, motherboard ASRock H610M 890.000, RAM 16GB 2666MHz 279.000, NVMe 256GB Tim MP33 261.000, PSU Acer M-Machine 489.000, casing bekas 60.000 dan VGA dari ASRock 1.623.000. Totalnya 4.454.000. Di sini saya nambah 50 ribuan ya, karena sebenarnya awalnya itu saya pakai Mobo RX7 di harga 760.000. Tapi karena bermasalah mau nggak mau harus ganti ke ASRock yang lebih mahal. Nah, kalau kita pakai harga di hari ini, total part yang tadi saya sebutkan adalah 5.026.000. Beda 600 ribuan dalam 20 hari. Mantap. Apakah PC ini hemat daya? Harusnya sih iya ya, karena VGA-nya TDP-nya cuma 75 watt. Yuk kita tes. Ketika idle, PC ini menyerap daya 55 watt, dan ketika full load gaming RDR2, PC ini menyerap daya sekitar 138 watt. Masih bisa sih buat rumah 450 VA selama tidak menyalakan alat elektronik lain dengan daya yang besar. Selanjutnya, uji sintetis. Kita uji performa prosesornya pakai Cinebench R15 Multicore, dapat skor 1172 dengan suhu maksimal 71 derajat. Lalu saya uji lagi dengan Cinebench R23 Multicore, dapat skor 8216 dengan suhu maksimal 81 derajat. Masih bisa ya Jonesbo buat penghandle suhu dari prosesor ini. Selanjutnya kita uji GPU-nya. Pertama pakai Unigine Heaven di setting 1080p low, dapat skor 4942 dengan suhu maksimal GPU di 74 derajat. Dan kita uji lagi dengan 3D Mark Firestrike, dapat grafik skor 9302. Terakhir, uji gaming. Kita uji i3 12100F, RAM 16GB dan Intel Arc A380 dalam 10 game. Game yang pertama GTA 5 offline di setting 1080p very high, mentok kanan, dapat FPS yang stabil di atas 100. Game yang kedua, Forza Horizon 5 di setting 1080p low, dapat FPS 70-80an. Tapi anehnya di game ini kayak nggak optimal performa dari GPU-nya, banyak frame drop. Saya nggak tahu apakah ini karena driver Intel Arc-nya yang kurang optimal atau memang dari VGA-nya yang nggak bisa ngangkat game ini. Game selanjutnya Tekken 8 di setting 1080p high, dapat 30an FPS. Kalau mau dapat 60 fps lebih baik turunkan resolusinya ke low atau turunkan ke 900p. Game yang keempat, Red Dead Redemption 2 di setting 1080p Ultra, dapat rata-rata FPS 34. Di sini saya sengaja ya nggak ngejar FPS tinggi karena RDR2 grafisnya luar biasa bagus kalau kita lihat di setting Ultra.
Kita lanjut ke game Assassin's Creed Origins. Di setting 1080p high dapat rata-rata FPS 47. Game yang keenam Cyberpunk 2077, setting 1080p high, FSR-nya on quality, rata-rata FPS-nya 48. Game yang ketujuh Far Cry 6 di setting 1080p high, FSR-nya on quality, rata-rata FPS-nya 45 tapi sesekali ada drop FPS. Kita lanjut ke game Shadow of the Tomb Raider di setting 1080p high, rata-rata FPS-nya dapat 43. Game yang ke-9 Black Myth Wukong di benchmark mode di setting 1080p low, FSR-nya on, FG on, rata-rata FPS-nya 34. Dan game yang terakhir, game baru nih, Dynasty Warrior Origins di setting 1080p high dapat rata-rata FPS 40-an. Kesimpulan, untuk harga 5 juta saat ini dengan mayoritas part baru, PC ini bisa jadi salah satu pertimbangan kalian. Hemat daya dan bisa main game berat di setting high. Untuk kekurangannya justru ada di harga dari VGA-nya. Kalau teman-teman lihat harga Intel Arc A380 saat ini mendekati 2 juta, saya tidak menyarankan untuk membelinya. Lebih baik beli GTX 1650 4GB GDDR6 baru saja. Karena ada beberapa game di Intel Arc yang masih kurang optimal. Tapi misalnya dapat di harga seperti saya nih, di 1,6 masih layak untuk dibeli. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini ya. Semoga PC ini cepat laku biar kita bisa ke PC nasi padang episode selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, mungkin hari Kamis ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.